Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 2 Mei 2021. Nah, sesuai dengan judul dan thumbnail, jadi aku akan sedikit menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana flight dari luar negeri ke Jakarta di masa pandemi ini. Oke, pertama-tama banget ya, sesuai dengan protokol kesehatan ketika kalian ingin berpergian itu adalah untuk pemeriksaan PCR. Jadi sediakan PCR, kalian harus swab dulu PCR di tempat kalian. Jadi aku PCR di Libanon, di Beirut tempatnya. Nah, setelah PCR, kalian bawa surat PCR-nya itu ke bandara untuk pengecekan. Nah, selanjutnya ketika masuk di bandara, selesai pengecekan PCR, terus kalian juga sampailah di Jakarta ya, sampai di bandara Jakarta. Itu yang harus kalian lakukan adalah sediakan EHAC, terus nanti PCR kalian juga, paspor, terus juga nanti kalian akan disuruh isi data diri kalian di kertas gitu, nanti akan ditandatanganin sama bagian kesehatan itunya dah, pokoknya kurang mengerti. Nah, kurang lebih kayak gitu kertasnya. Nah, selanjutnya setelah kalian pengisian data diri kalian, itu nanti kalian akan ngantri gitu kan. Ngantri terus nanti dicek gitu kan, dicek segala macamnya. Setelah itu kalian nanti akan diarahkan oleh petugas-petugas di sana itu ke karantina. Mau karantinanya itu nanti dikasih tahu kalian mau di hotel kah atau di Wisma Atlet. Kalau di hotel tentu kalian harus merocek uang yang tidak sedikit, karena satu harinya itu sekitar 1 jutaan, which is kalau 5 hari bisa 5 jutaan, itu nggak worth it banget buat aku sebagai pelajar. Jadi aku ambil karantina di Wisma Atlet aja yang gratis-gratis gitu kan. Nah, nanti setelah itu yang harus kalian sediakan adalah, yang harus kalian persiapkan, kalian jangan terlalu terburu-buru banget ketika di bandara untuk sampai di Wisma Atlet, karena yang harus kalian perhatikan adalah di handphone kalian itu sudah terdaftar emailnya atau belum. Kalau misalnya belum terdaftar emailnya, maka kalian harus pergi ke Bea Cukai untuk daftar email handphone kalian, karena kalau misalnya handphone dari luar negeri itu kurang bagusnya di Indonesia adalah harus ya daftar email dulu gitu. Nah, setelah itu kalau kalian mau tukar uang, misal belum punya rupiah sama sekali, kalian tukar uang, menurut aku mendingan tukar uangnya di bandara aja, karena masih tergolong agak tinggi lah sedikit. Nah, terus nanti setelah kalian melalui pengecekan, terus kalian mau masuk ke mobil Damri gitu ya, untuk diarahkan ke karantina Wisma Atlet atau di hotel gitu kan, kalian nanti biasanya akan ditawarkan untuk beli kartu perdana. Nah, saran aku kalau mau beli kartu perdana, tanya dulu sama mas-masnya, sama penjualnya, ada kartu perdana apa aja. Kalau misalnya kartu perdana ada Telkomsel, Simpati XL, ambil di 3 itu, selain itu jangan, karena selain itu nggak bisa buat dipakai di Wisma Atlet, itu sinyalnya buruk banget. Jadi pengalaman aku ya buat teman-teman, jadi biar nggak sampai kayak gitu. Jadi misalkan kalian punya kegiatan yang emang penting gitu kan, contohnya aku masih harus tetap kuliah online gitu, itu nggak bisa. Sampai akhirnya aku izin sama pihak kampus untuk tidak ikut kuliah dulu sampai nanti aku sampai di rumah gitu, karena keadaan sinyal yang emang buruk banget gitu. Dan satu hal lagi, nggak ada wifi guys, nggak ada wifi di sini, di karantina di Wisma Atlet. Jadi ya makanya itu penting untuk beli kartu perdana gitu. Nah, selanjutnya adalah ketika kalian sudah sampai naik di bis Damri gitu kan, terus sampailah di karantina di Wisma Atlet, nanti itu akan ada pengecekan besar-besaran di koper bagasi kalian, adakah yang bawa alkohol atau sesuatu yang emang berdampak buruk ketika nanti karantina. Semisal kayak rokok itu nggak diperbolehkan, karena ruangan Wisma Atlet ini sensitif akan asap gitu ya, bisa langsung bunyi gitu, bisa langsung bunyi pengecekannya gitu, apa kayak gini nih tuh, kayak gitu. Jadi jangan sampai gitu ngerokok apalagi di dalam kamar. Nah, selanjutnya adalah ketika kalian sudah pengecekan habis-habisan di sebelum masuk karantina, sebelum masuk di Wisma Atlet, itu nanti kalian harus mendata diri kalian. Jadi menurut aku penting banget bawa pulpen, karena nanti agak ribet juga kan pinjem sana sini gitu, terus lebih baik bawa pulpen sendiri. Nah, setelah isi data diri kalian, terus nanti kalau buat yang sendiri kayak aku, nanti itu akan diminta untuk cari teman sekamar. Jadi satu kamar itu 3 orang. Nah, nanti kayak random gitu kan, harus cari teman kamar gitu. Enak yang satu misalnya kayak udah punya teman dari sananya gitu untuk berangkat ke Jakarta tuh udah ada teman, itu enak, jadi bisa sekamar bareng sama dia. Ataupun misalnya sekeluarga itu enak gitu.
Kalau yang sendiri kasusnya kayak aku ya harus random cari teman sekamar, dan akhirnya aku bertemu lah dengan Teh Ririn dan Mak Oni. Jadilah kita teman sekamar. Nah, selanjutnya adalah ketika kalian sudah isi data diri, sudah dapat teman sekamar, terus nanti kalian akan diarahkan untuk swab. Nah, ketika kalian swab itu pengalaman aku sih yang kurang enak gitu ya. Ketika pertama kali swab di sini itu sakit banget, parah banget. Dia tuh kayak nyoloknya tuh kayak nggak bisa pelan-pelan gitu. Beda ketika aku swab di Libanon tuh enak gitu, kayak nggak berasa lah, kayak selesai gitu. Kayak ini sampai sakit banget, dan gitu bukan hidung aja tapi sama mulut juga. Itu sakit banget sih. Itu pengalaman yang kayak apa ya, aku nggak bisa lupa sakitnya. Itu kayak lebih dari kemasukan air, karena langsung kecolok gitu. Ya aku nggak lebih lah, mungkin petugas kesehatannya emang udah capek kali ya. Nah, terus selanjutnya ketika selesai kalian swab, kalian bisa ambil koper kalian untuk masuk ke dalam kamar, Nah, nanti setelah swab terus masuk ke dalam kamar, nanti kalian akan diberitahu sama petugasnya untuk masuk, dikasih tahu lah ya kuncinya yang mana gitu. Pokoknya peraturannya mengenai karantina itu seperti apa. Contohnya adalah kayak kalian nggak boleh, nanti kan akan difasilitasi ada handuk, ada alat cuci, ada selimut, kasur gitu kan, bantal, gantungan, ember, ya pokoknya fasilitas yang disediakan itu jangan dibawa pulang, karena nantinya akan kena denda. Begitupun kayak misalnya tidak kehilangan kunci hilang atau ya apapun itu mengenai kamar, ya nanti akan kena denda pulangnya. Nah, setelah selesai pengarahan, masuklah ke kamar. Aku itu kamarnya di tower 9, lantai 5, kamar 115. Nah, sudahlah masuk. Nah, nanti di dalam kamar itu ada 3 kasur. Kasur yang pertama itu 2 kasur, 1 kamar gitu. Yang satu lagi sendiri. Nah, di situ juga udah ada fasilitas AC. Jadi yang nggak kegerahan lah ya, apalagi Jakarta tahu sendiri, panas pol gitu. Nah, terus di dalam kamarnya juga ada ruang tamu. Yang itu juga ya enak lah ya, cukup enak gitu. Nah, terus ada kamar mandinya juga. Kamar mandinya di sini ada heaternya, ada pemanasnya, terus juga tergolong bersih, bagus. Terus selanjutnya ada dapur mini, tapi ya nggak pernah dipakai juga karena nggak ada kompornya. Dan ada tempat jemur gitu. Dan juga ada gantungan yang disediakan. Jadi setelah sampai itu aku langsung mandi dan cuci baju, karena kan habis dari luar ya, habis seharian 16 jam di dalam perjalanan gitu kan. Jadi untuk cepat-cepat mensterilkan baju yang kita pakai. Nah, selanjutnya adalah aku milih di kamar yang sendiri. Itu cepat-cepat karena aku tahu ya, maksudnya kayak kita ini kan sekamar dengan orang asing ya kan. Ya kita lebih baik mencegah daripada mengobati, lagi juga lebih kayak private, lebih privasinya jadi lebih enak lah gitu kalau di kasur yang sendiri gitu. Tapi semisal pun nggak dapet ya nggak apa-apa, yang penting tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokolnya untuk tetap jaga jarak walaupun dengan teman sekamar. Nah, selanjutnya adalah kayak ngobrolin masalah makanannya menurut aku di sini cukup enak sih ya, ada cukup enak dan cukup bagus lah, bergizi gitu kan. Di sini ada nasinya, ada ikan, ada ayam, terkadang lauknya ada kikil, lauknya ada sayurnya, ada sambalnya gitu kan. Itu termasuk bagus banget gitu kan, dan worth it gitu, apalagi gratis gitu kan. Terus juga dapat buah juga, buah pisang. Terus kalau misalnya yang orang puasa itu nanti dapat makanannya ketika buka dan sahur. Terkadang juga dapat takjil, dapat bubur kacang hijau. Jadi ya bagus lah. Terus misal kalian nggak puas dengan makanan yang mau ngemil atau apapun itu, bisa langsung turun aja di lantai dasar, lantai 1 itu ada kantin. Nah, kantinnya itu pun termaksud lengkap lah ya, mulai dari makanan ringan sampai makanan berat. Ada bakso, ada soto, empek-empek, ya ada mie ayam, pokoknya berbagai macam makanan di situ. Terus kebutuhan kita misalnya mau beli sendal, kerudung, baju atau apapun itu juga lengkap. Tapi ya harus mengkrocek uang yang cukup banyak juga, karena ya mungkin mereka juga bayar pajaknya untuk jualan di sini. Jadi ya cukup berat di situ. Nah, terus selanjutnya adalah yang aku pengen tegaskan di sini adalah untuk teman-teman ketika karantina itu tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun kita semua yang di karantina itu adalah negatif, tapi kan bisa jadi ya ketika imun turun itu virus bisa masuk. Jadi tetap harus jaga protokol kesehatan, juga jaga jarak deh, penting banget gitu. Jangankan sama teman yang sekamar, apalagi teman yang di luar kamar ya kan, harus jaga jarak banget. Nah, di situ kan ada lift. Nah, liftnya itu agak kurang ini loh, aku kayak
agak prihatin. Kenapa? Kayak orang-orang tuh kayak kurang memperhatikan protokol kesehatan, sedangkan di situ sudah tertera untuk masuk ke lift itu sekitar 5 atau 6 orang, tapi malah seperti itu. Jadi dempet-dempetan, jadi kayak kitanya aja deh yang ngalah, kitanya yang tahu diri, kitanya yang harus menjaga diri kita sendiri. Jangan sampai dempet-dempetan seperti itu. Terus jangan sampai kalian nyender diri kalian tuh ke tembok atau ke, ya pokoknya jangan sampai nyender deh, karena kan kita nggak tahu, mungkin ada orang yang meperin sesuatu yang emang kita nggak, yang emang justru malah nanti bahaya buat kita gitu kan. Nah udah itu aja sih sebenarnya. Terus untuk petugas-petugasnya juga termasuk ramah-ramah ya, baik sih, dan menurut aku worth it lah untuk karantina di Wisma Atlet gitu ya. Kalau kalian punya uang yang cukup gitu kan, yang banyak gitu ya, monggo di hotel yang emang fasilitasnya emang pasti ya keren gitu kan. Nah selanjutnya adalah ketika kalian sudah masuk di hari keempat karantina. Jadi aku tuh karantina dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi di hari Sabtu, dan hari ini adalah hari Sabtu. Tadi pagi sekitar jam 2 datanglah petugas kesehatannya yang pakai pakaian APD. Nah itu untuk nge-swab kita. Nah ketika selesai di swab itu nanti tinggal tunggu hasilnya, dan ketika hasilnya negatif, amin ya Allah ya, kalau ini hasilnya positif mungkin aku nggak bisa upload. Nah semoga aja negatif, amin. Ya setelah itu nanti akan diarahkan untuk pulang. Nah buat teman-teman yang emang dijemput, monggo nanti tinggal bilang aja ke petugasnya saya dijemput. Dan untuk dijemputnya itu jangan sampai lebih dari 3 orang. Ya udahlah, yang dijemput 1 orang aja gitu kan, cuma banyak gitu. Terus kalau misalnya nggak dijemput bisa pakai travel dari wismanya. Nah itu nanti tinggal disampaikan aja saya mau ke arah sini gitu. Dan justru lebih aman lah dengan travel dari wismanya, karena sudah mengetahui bagaimana protokol kesehatan gitu. Udah deh, selesai, sampailah di rumah, semoga amin. Nah mungkin itu aja video dari aku mengenai hal-hal apa aja yang harus kita lakukan dan apa aja yang harus kita siapkan ketika kita terbang dari luar negeri ke Jakarta ketika masa COVID ini. Nah mungkin itu aja sekilas info dari aku. Mungkin untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa lebih searching lagi di Google ataupun info-info lainnya. Nah itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.